Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota pertama Faisal Amin dan saya Fitria Salsabila Bukhari Muslim, Ika Melawati, Givari Nafhan, dan Rizal Fahmi akan menjelaskan mengenai kegunaan radioisotop. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas pertama itu pengertian radioisotop yang akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal Amin. Terus radioisotop di berbagai bidang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Givari Nafhan, dan radioisotop pada bidang pertanian itu akan dijelaskan oleh Rizal Fahmi. Selanjutnya terakhir penutup. Pertama, pengertian radioisotop akan dijelaskan oleh rekan saya Faisal Amin. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah pengertian radioisotop. Pengertian radioisotop. Menurut Kamus Kesehatan Kedokteran, radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi, isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop dan bentuknya berbeda-beda. Ketika dua atom memiliki jumlah proton yang sama, namun masanya berbeda, itulah yang dapat disebut isotop. Proton adalah muatan positif dalam atom dan tidak bisa keluar atau pindah dari satu atom ke atom lainnya. Kembali ke radioisotop. Produksinya dapat dilakukan stabil dengan neutron ke dalam bahan atau target. Penembakan isotop dapat menambah jumlah neutron dalam inti target sehingga terbentuklah ketidakstabilan inti atom radioaktif. Untuk yang kedua, radioisotop di berbagai bidang akan dijelaskan oleh rekan saya, Givari Nafhan. Oke, radioisotop di berbagai bidang. Radioisotop di berbagai bidang, diantaranya pada bidang kedokteran, dapat mendeteksi kerusakan jantung, mendeteksi penyakit otak, mematikan sel kanker dan tumor, serta mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Kemudian pada bidang pertanian, membuat benih tumbuhan lebih unggul dan pupuk diserap oleh tanaman dengan sempurna. Kemudian pada bidang industri yaitu vulkanisasi lateks alam dan lampu menyala lebih terang. Dan pada bidang hidrologi mempelajari kecepatan aliran sungai. Kemudian pada bidang sains mempelajari kesetimbangan dinamis, mempelajari reaksi esterifikasi dan mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. Kemudian radioisotop pada bidang pertanian akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rizal Fahmi. Selanjutnya, radioisotop pada bidang pertanian. Pemberantasan hama dengan teknik serangga mandul atau sering disebut TSM, yaitu teknik serangga mandul adalah suatu metode pengurangan jumlah populasi serangga tertentu dalam suatu ekosistem menggunakan serangga steril atau serangga mandul. Prinsip dasar teknik serangga mandul sangat sederhana, yaitu membunuh serangga dengan serangga itu sendiri atau disebut juga dengan autodikal teknik. Untuk manfaat TSM, penerapan teknik ini telah mengembalikan berbagai dana investasi tambahan yang digunakan untuk keperluan pengelolaan hama serangga. Jenis investasi yang dapat dikurangi adalah 1. Investasi akibat kerugian tanaman dan produksi ternak. Kedua, investasi pengusiran hama serangga di kawasan industri, hortikultura, dan peternakan. Selanjutnya, investasi biaya karantina komoditas yang akan diekspor. Selanjutnya, investasi biaya produksi dan kesehatan manusia. Yang terakhir, investasi pengusiran hama melalui inseksida. Teknik serangga steril
juga meningkatkan kesehatan tanaman dan hewan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil produksi tanaman dan hewan. Selain itu, teknik ini juga meningkatkan kesehatan manusia melalui lingkungan yang bersih dari bahan kimia buatan. Percepatan pembangunan ekonomi juga mengalami peningkatan dengan meningkatnya produksi pertanian. Selanjutnya, pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul dapat dilakukan dengan menggunakan radiasi. Salah satu cara untuk mendapatkan rangkaian sifat yang baik atau dengan mengubah faktor pembawa sifat gen. Radioisotop digunakan untuk memicu terjadinya mutasi pada tanaman sehingga diharapkan dapat memperoleh tanaman dengan sifat-sifat yang menguntungkan. Peranan pemulihan tanaman. Adapun peranannya yaitu 1. Menghasilkan jenis baru yang berproduksi lebih tinggi dari jenis yang sudah ada. 2. Mendapatkan jenis unggul yang tahan lama, penyakit dan cekaman lingkungan. Yang terakhir, mendapatkan jenis baru yang kualitasnya tinggi sehingga mampu bersaing di pasaran dunia, serta jenis unggul yang masaknya awal atau berumur genjah. Pemilihan waktu pemilihan waktu pemupukan. Radioisotop dapat digunakan untuk merunut gerakan pupuk di sekitar tanaman setelah ditabur. Gerakan pupuk jenis fosfat dari tanah sampai ke dalam tumbuhan dapat ditelusuri dengan mencampurkan radioisotop fosfor Min32 atau P32 ke dalam senyawa fosfat di dalam pupuk. Dengan cara ini dapat diketahui pola penyebaran pupuk dan efektivitas pemupukan. Baik, itu sekian dari kami mengenai kegunaan isotop. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.